Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awaludin ma'rifatullah. Awal beragama harus mengenal Allah, mengesahkan Allah, mengesahkan af'alnya, sifatnya, asma'nya, zatnya. Jadi di dalam diri manusia itu ada yang dinamakan jiwa, nafsu. Nafsu ini menurut ulama terbagi 7. 1. Nafsu amarah, 2. Nafsu lawamah, 3. Nafsu mulhimah, 4. Nafsu mutmainah, 5. Nafsu rodiyah, 6. Nafsu mardiyah, 7. Nafsu kamilah. Inilah nafsu yang terakhir, nafsu kamilah. Nafsu yang sudah sempurna, nafsu yang sudah kenal Allah, nafsu yang sudah ma'rifatullah, nafsu yang sudah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsu yang terakhir, nafsu kamilah, menjadi insan kamil. Untuk mencapai tingkatan insan kamil, kita harus mengetahui tentang Allah, hakikat Allah yang ada pada setiap insan. Setiap insan, setiap manusia ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia itu ialah yang dinamakan ruh atau jiwa, atau juga dibilang nyawa, atau juga dibilang nafsu. Itu pada intinya satu wujud. Sebutannya banyak ruh itu. Ruh, jiwa, nafsu, akal. Semuanya itu adalah dasarnya, timbulnya daripada ruh. Dasarnya semuanya adalah dari ruh. Jadi kalau kita mengenal ruh, rahasia Allah, yang namanya nafsu atau jiwa, itu sama saja, itu hanya sebutan, tapi pada intinya itu adalah ruh, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita kenalilah ruh ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di diri kita. Qodrat artinya berkuasa, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, basar artinya melihat, sami artinya mendengar, kalam artinya berkata-kata, hayat artinya hidup. Ini sifat 7 ini sudah ada di diri kita. Semua insan ada, kecuali hewan. Hewan tidak sampai 7. Sifatnya hanya 6. Kodrat, iradat, kodrat, iradat, hayat, sami, basor. Nah, kalam itu bahasa insting mereka. Jadi di dalam diri binatang itu enggak seperti manusia, enggak sempurna. Jadi sifatnya tidak sempurna. Dia hidup, melihat, mendengar, berkata-kata sesama dia, dan mempunyai hawa nafsu yang namanya binatang tadi. Jadi di dalam diri kita manusia ini sempurna sudah. Ada sifat ma'ani. Sifat 7 yang ada di diri kita ialah sifat Allah tadi. Qodrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Maka kita harus belajar sifat 20. Belajarlah dengan guru-guru mursyid yang memang paham dan mengerti tentang hakikat. Tidak ada lagi, jarang sekali ulama-ulama, ustadz-ustadz yang mengajarkan sifat 20. Maka dari itu kalau ada guru-guru yang seperti itu, ikutilah. Karena orang tidak bisa mencapai makrifat, tidak bisa mencapai tauhid zat kalau tidak belajar ilmu sifat 20. Sifat 20 itu sifat yang agak diperkecil
Kalau menurut sebenarnya sifat Allah Subhanahu wa taala itu banyak, tidak terhitung. Apabila laut menjadi tintanya, pohon menjadi penanya, nggak bisa menghitung nikmat Allah. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa terhitung. Semuanya dengan alam semesta ini adalah sifat-sifat Allah. Jadi menurut garis besarnya dari para ulama, sifat 20 itu agar makhluk manusia ini mengerti dan mudah memahami. Sifat 20 tadi dipecah lagi menjadi 7. Jadi yang kita harus pahami ialah sifat 7 tadi, kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar yang ada di kita. Itulah sifat Allah. Kodrat artinya bergerak, kita bergerak, digerakkan Allah. Irodat artinya berkehendak, berkehendak itu adalah irodat Allah, bukan irodat kita. Ilmu artinya mengetahui. Jadi kita mengetahui ini ilmu Allah, bukan ilmu kita. Basar artinya melihat. Allah itu melihat. Kalau kita dilihatkan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang melihat, tapi sifat Allah. Sami artinya mendengar. Allah itu mendengar. Kalau kita didengarkan Allah Subhanahu wa taala, yang ada telinga kita. Jadi yang mendengar ini bukan kita. Ini adalah sami Allah. Kalam artinya perkataan Allah. Jadi kita ngomong ini, kita berbicara ini dituturkan Allah. Ini kalam Allah, sifat Allah. Kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Hayat yang terakhir. Hayat artinya hidup. Kita hidup ini bukan diri kita yang hidup, tapi hidupnya Allah. Kutiupkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ruhku, kutiupkan ruhku. Bukan ruh kita, ruh Allah Subhanahu wa taala. Ruh Allah Subhanahu wa taala ialah tadi sifatnya. Kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itulah ruh. Ruh, hidup artinya. Dengan hayatnya Allah kita bisa hidup. Bisa melihat, mendengar, berkata-kata, berkodrat, berirodat, mengetahui, berkalam. Itu adalah sifat Allah. Itulah asma Allah, itulah sifat Allah, itulah af'al Allah, itulah zat Allah. Af'al, sifat, asma, zat itu hakikatnya satu. Jadi yang hidup di diri kita ini bukan hidupnya kita. Jangan kita akui bahwa kita hidup. Kita ini tidak ada, baik lahir maupun batin, baik zohir maupun batin. Jasad ini adalah af'al Allah. Roh ini adalah sifat Allah. Jadi kita tidak ada. Jangan kita mengaku diri kita ada. Itulah yang dinamakan dosa besar, syirik. Mengakui diri kita ini ada, itu dosa besar. Karena kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada tabir. Allah itu awal, Allah itu akhir, Allah itu zahir, Allah itu batin. Allah itu nyata pada diri kita. Jadi kalau kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala menurut rukun ihsan, salatlah kamu, beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kamu. Itulah rukun ihsan. Rukun ihsan, beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kamu. Jadi kita, Allah itu zahir, nyata. Jadi barang siapa yang tidak melihat Allah di dunia, di akhirat maka dia akan buta selamanya. Tidak akan kenal dengan Allah. Maka di dunia ini harus kenal kita dengan Allah. Harus melihat Allah, harus menyaksikan Allah. Barang siapa yang tidak melihat Allah, menyaksikan Allah di dunia, kata Allah dalam Al-Quran, dia akan buta di akhirat. Makanya ulama-ulama Salafi Muhammad bin Wahab tidak ada ajaran ini. Mereka tauhidnya beda sama kita. Kalau mereka tauhidnya rububiyah, hululiyah, asma wa sifat. Jadi 3 menurut Ibnu Taimiyah. Kalau kita
tauhidnya ada 4. Tauhid af'al, sifat, asma, zat. Af'al artinya perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa yang ada di alam semesta ini masuk gerak kita, itulah ada af'al Allah. Sifat Allah, tauhid sifat. Tauhid sifat ialah tadi kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tauhid asma, semua alam semesta ini masuk diri kita, itu nama-nama Allah. Tauhid zat, tauhid zat itu artinya tunggal, satu, ahad, tidak berbilang. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tapi yang sesuatu itu adalah af'al Allah, sifat Allah, asma Allah, zat Allah. Itulah yang dinamakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini. Karena yang sesuatu itu adalah Dia. Karena yang sesuatu itu adalah Dia. Jadi tidak ada yang menyamai Allah, yang menyerupai Allah, karena yang sesuatu itu adalah Dia. Af'alnya Allah, sifat Allah, asma Allah, zat Allah. Itulah yang dinamakan makna laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah bukan pohon, Allah bukan manusia, Allah bukan hewan, Allah bukan tumbuh-tumbuhan, Allah bukan langit bumi. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi yang sesuatu itu adalah kenyataan Allah. Manusia, langit, bumi, matahari, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu adalah kenyataan daripada af'al Allah, sifat Allah, asma Allah, zat Allah. Jadi kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala setiap detik. Allah itu zahir, nyata. Barang siapa yang tidak melihat Allah, dalam Al-Qur'an dijelaskan, barang siapa yang buta mata hatinya, tidak bisa melihat Allah, maka di akhirat dia akan tersesat. Maka dari itu belajarlah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awaludin marifatullah. Awal beragama harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran ini tidak ada di Salafi Muhammad bin Wahab, beda. Mereka bertauhid hanya yang menciptakan langit dan bumi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah. Tauhid hululiyah, tidak ada yang disembah yang lain kecuali Allah. Dia mentauhidkan begitu. Yang ketiga itu tauhid asma wa sifat. Jadi kalau kita berdoa, mintalah dengan nama-nama Allah. Ini pelajaran tauhid Salafi Muhammad bin Wahabi. Salafi Muhammad bin Wahab. Jadi pelajaran dia itu benar, tidak kita menyalahkan. Tauhidnya semua untuk makhluk di muka bumi ini. Tauhid yang menciptakan langit dan bumi termasuk alam semesta itu Allah. Yang kedua, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Kalau mereka ada 3 tauhidnya, kalau kita 4. Ahli sunnah wal jamaah, yaitu pemahaman daripada Ashari, itikad iman kita, keimanan kita. Jadi di dalam pelajaran ilmu tasawuf, tarekat, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ini tidak salah, ini tidak sesat. Memang ini ada dalilnya, ada dasarnya dari para ulama. Maka dari itu kita tidak boleh menyalahkan siapapun pengajiannya. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan agama Islam, tidak boleh menjelek-jelekkan orang Islam, tidak boleh menjatuhkan, melecehkan orang Islam. Walaupun pemahaman dia tidak sama kita, kita dilarang keras, tidak boleh. Karena kalau orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang menjadi insan kamil, semuanya dia pandang hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pahamilah, ngertilah
dengan ilmu makrifat. Kalau orang sudah makrifatullah, sudah mengenal Allah, menjadi insan kamil, insan yang sempurna, dia memandang tidak ada lagi baik, tidak ada lagi buruk, semuanya adalah af'al Allah, sifat Allah, asma Allah, zat Allah. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi takut, tidak ada lagi sedih. Semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pekerjaan Allah, af'al Allah, sifat Allah, asma Allah, zat Allah. Maka dari itu, orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang insan kamil, lagi sempurna, dia tidak ada lagi kebencian di dalam dadanya. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi marah. Dia hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan af'alnya, perbuatannya, kelakuannya. Maka dari itu, ilmu tauhid, ilmu makrifat, itulah ilmu paham. Hanya orang-orang yang mendapat hidayah, orang-orang yang mendapat petunjuk, yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yang bisa ma'rifatullah. Maka dari itu, kita belajarlah, kita pelajari mulai dari buayan sampai mati. Kita harus belajar, harus mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan sesat di dunia dan di akhirat. Di dunia saja dia tidak mengenal Allah, apalagi di akhirat. Dia matinya akan menyasar. Dia matinya akan kembali kepada alam-alam yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia matinya akan nyasar, akan tersesat. Hidupnya di dunia saja sudah sesat, tersasar, apalagi dia sudah mati. Beda orang yang hidup dan yang mati, alamnya beda. Maka dari itu takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajarlah ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, mengenal Allah agar matinya tidak menyasar. Orang ke kota, orang yang mau berangkat ke kota orang lain saja, kalau dia tidak tahu, dia akan tersasar. Apalagi orang yang sudah meninggal dunia. Dia meninggal dunia, dia akan masuk ke alam barzah. Dia tidak kenal Allah, dia akan nyasar. Maka dari itu, kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah kenal pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Sesungguhnya kami datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Datang daripada Allah ialah ruhku. Kutiupkan ruhku. Berarti itu kan dari Allah. Ruhku dari Allah. Kutiupkan ruhku. Ruhku itu berarti ruh Allah. Kutiupkan ruhku, bukan ruh kita. Jadi ruh ini dari Allah dan harus dikembalikan lagi kepada Allah. Kembalikannya bukan saat sudah mati. Kita kembalikan saat hidup ini. Saat hidup yang sekarang ini kita kembalikan. Ini adalah kodratnya, irodatnya, ilmunya, hayatnya, samaknya, basarnya, kalamnya, af'alnya, sifatnya, asmanya, zatnya. Itu sudah kembali. Itu orang yang sudah mati. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Jadi kita sebelum mati kita sudah kembalikan diri kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata, ucapan yang salah, ucapan yang menyinggung, menyakitkan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada niat dan maksud tujuan untuk menyakiti, menyinggung sesama muslim. Tapi kita sama-sama belajar untuk mengenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astagfirullahaladzim min kulli zambin zahiran wa batinan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.